Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa alasan mengapa media Jatim penting, wajib hadir di Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya berkepentingan untuk mengetengahkan dua alasan saja dari beberapa alasan yang ada. Yang pertama, alasan historis. Jadi pada Januari 2018, Profesor Dr. Hasanul Kossasi itu memerintahkan kepada saya untuk mendirikan media yang bertaraf regional. Singkatnya, pada 30 Januari 2018 saya memproses pendirian PT Media Jatim Kabar Indonesia yang namanya dari Profesor Dr. Hasanul Kossasi, termasuk seluruh biaya proses pendirian PT itu dari Profesor Dr. Hasanul Kossasi. Nah, 7 bulan dari pendirian PT Media Jatim Kabar Indonesia, saya diberi amanah sebagai Dirut Kabar Madura. Sebulan sebelumnya oleh Profesor Dr. Hasanul Kossasi, beliau menghendaki Kabar Madura berpindah sepenuhnya ke Pulau Madura. Kala itu Kabar Madura masih berpusat di Surabaya. Saya tidak sendirian bagaimana memproses Kabar Madura ini agar sepenuhnya pindah ke Madura. Tetapi saya saat itu didampingi oleh Mas Tabri dan diarahkan sekaligus di backup langsung oleh Pak Habib Zulhaq selaku salah satu exco KUP Pocur yang bertanggung jawab di bidang media. Saya tidak hanya didampingi tetapi betul-betul disupport, dikawal penuh dari nol, sehingga Kabar Madura yang semula berpusat di Surabaya sepenuhnya berpusat di Madura, dalam hal ini di Kabupaten Pamekasan. Nah, karena saya sudah diberi amanah yang cukup berat, yaitu sebagai Dirut Kabar Madura, maka saat itu saya memutuskan pamit ke Profesor Dr. Hasanul Kossasi untuk belum siap mengelola secara serius PT Media Jatim Kabar Indonesia. Hanya beliau memahami dan saya konsentrasi penuh di Kabar Madura hingga Juni 2022, termasuk pengelolaan kabarmadura.id yang saat itu hanya sebatas penopang dari Kabar Madura cetak. Sebagai penyimpan dari berita-berita yang diterbitkan di cetak juga diterbitkan di kabarmadura.id. Baru kemudian di akhir Mei itu saya berpikir dan rembuk dengan Mas Wawan, dengan Mas Tabri, termasuk dengan teman-teman Kabiru, Mas Ong, kemudian Mas Ipin, Mas Subhan dan Mas Imron untuk mengelola kabarmadura.id itu secara mandiri. Ada tim tersendiri yang mengelolanya. Nah, saat itu saya melihat ada peluang untuk merekrut satu personel, satu figur yang memang sudah cukup terkenal, tulisannya bagus, analisanya tajam, dan saya nyambung dengan beliau. Namanya Mas Ongki Arista UA. Pada saat itu jugalah saya mewakili manajemen Kabar Madura Group melamar atau meminang Mas Ongki Arista UA. Gayung bersambut, akhirnya Kabar Madura.id yang sebelumnya hanya sebagai penopang dari Kabar Madura cetak dikelola secara penuh oleh tim tersendiri, oleh manajemen tersendiri yang dikomandoi oleh Mas Ongki Arista UA. Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, 5 bulan berjalan, ternyata banyak terobosan yang dilakukan Mas Ongki Arista UA untuk memajukan Kabar Madura.id. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Mas Ongki Arista UA ini ternyata memunculkan semangat baru untuk menghidupkan media Jatim, memunculkan spirit baru agar media Jatim ini dikelola sebagaimana diharapkan oleh Profesor Dr. Hasanul Kossasi. Saat itu saya koordinasi lagi dengan Profesor Dr. Hasanul Kossasi dan saya mendapat restu dari M5. Akhirnya dengan mantap melangkah media Jatim untuk dikelola secara profesional. Terjadilah transformasi kabarmadura.id ke media Jatim yang secara konten, pengelolaan konten itu jatuh per 1 November 2022. 10 November 2022 seremonialnya saat ini.
Jadi pendirian dari Media Jatim ini nanti tercatat 10 November 2022. Itu alasan historis. Kemudian alasan progresivitas. Kami di jajaran direksi itu memantau terus bagaimana perkembangan masing-masing kru, masing-masing SDM yang dimiliki oleh Kabar Madura Group. Nah, kami mendapati ternyata SDM yang dimiliki oleh Kabar Madura Group ini cukup luar biasa, termasuk di tim kabarmadura.id yang dikomandoi oleh Mas Ongki Aristawa. Nah, potensi yang dimiliki oleh Mas Ongki Aristawa ini tampaknya akan kurang tergali dengan baik bila hanya mengelola kabarmadura.id. Beda ketika ruang lingkup geraknya itu berupa ruang lingkup regional, dalam hal ini di Jawa Timur. Termasuk beberapa kabiru yang ada di Kabar Madura itu, mereka tidak hanya jadi dalam tanda kutip penguasa kabupaten, tetapi secara jejaring mereka lintas kabupaten, bahkan lintas pulau. Sebut saja Mas Miftahul Arifin, Mas Ipin, Kabiru Pamekasan. Meskipun beliau bergerak secara lokalitas, tetapi jejaringnya beliau jejaring regional. Nah, potensi-potensi yang ada itu eman kalau tidak diwadahi secara baik di Media Jatim. Nah, terakhir kami perlu tegaskan, ini penegasan langsung dari M5 dari Pak Habib Zul Haq bahwa Media Jatim tetap ada di bawah naungan Kabar Madura Group. Sehingga segala pertanggungjawaban, terutama di keuangan, Media Jatim ini tetap bertanggung jawab ke Kabar Madura Group. Nah, Mas Ongki sudah memahami ini. Jadi berkaitan dengan keuangan itu, selain laporan kepada saya, juga laporan kepada Mas Ferry Anggriawan sebagai penanggung jawab di bidang keuangan Kabar Madura Group. Nah, Mas Ferry Anggriawan ini selain laporan kepada saya tiap bulan, beliau juga mempertanggungjawabkan keuangan kepada M5, kepada Pak Habib Zul Haq selaku penanggung jawab di bidang media yang memang ditugasi langsung oleh Profesor Dr. Hasanul Kossasi. Itulah dua alasan mengapa Media Jatim itu wajib hadir di tengah-tengah kita. Satu hal yang pasti, Madura itu memiliki 12 wakil rakyat di DPR di Jawa Timur. Selama ini kita cermati, gaung aksi mereka belum begitu luar biasa. Kami analisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa saja mereka sudah beraksi dengan semaksimal mungkin dalam memajukan Madura, tetapi tidak ada media yang terkonsentrasi penuh untuk mengekspos segala kebaikan, segala inovasi yang mereka lakukan untuk kemajuan Madura. Tapi ada kemungkinan yang kedua, bisa saja mereka tidak terekspos aksi-aksinya dalam membangun Madura karena memang tidak ada gerak untuk membangun Madura. Nah, Media Jatim berkepentingan untuk menyikapi dua hal tersebut. Yang pertama, misalkan para wakil rakyat itu memang selama ini beraksi untuk memajukan Madura, tapi tidak terekspos secara masif, Media Jatim hadir di situ. Termasuk manakala mereka ternyata tidak bergerak serius dalam memajukan Madura, Media Jatim juga hadir di situ, akan melakukan kritik konstruktif, termasuk akan mengawal agar mereka itu tidak hanya menjadi wakil rakyat yang kurang pro rakyat. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai closing statement pada kesempatan kali ini. Mungkin dari hadirin yang ada ini tahu bagaimana perkembangan terbaru Manchester United dengan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dalam wawancara menyatakan bahwa banyak yang ingin bermitra dengan dirinya, tetapi sedikit yang ingin menjadi teman. Nah, Media Jatim, saya sudah tegaskan kepada tim, dan itu sudah sangat dipahami oleh Mas Ongki Aristawa selaku penanggung jawab penuh dalam Media Jatim ini, bahwa Media Jatim ini tidak hanya menjadi wadah kemitraan, tetapi juga diharapkan bisa menjadi oase di dalam menguatkan pertemanan. Jadi kita tidak hanya bermitra, tetapi juga berteman. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati para hadirin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Jatim lebih tahu Jawa Timur.